Assalamualaikum Ananda semua, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar fikih tentang tanda-tanda balik. Pada minggu lalu, kita telah mempelajari tentang khitan. Setelah berkhitan, tentu tubuh kita sudah bersih dari kotoran dan najis dan siap untuk menghadapi masa balik dan melaksanakan perintah Allah serta menghentikan segala larangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha Bijaksana. Aturan-aturan dalam agama Islam diatur sedemikian rupa sehingga tidak memberatkan umat Islam sendiri. Misalnya dalam aturan ibadah. Siapa yang telah wajib menjalankan kewajiban agama seperti sholat dan puasa? Yang wajib menjalankan kewajiban agama disebut sebagai mukallaf. Siapa itu mukallaf dan apa ciri-ciri serta syarat-syaratnya? Marilah kita simak video selanjutnya. Ada 3 syarat yang dipenuhi untuk dapat dikatakan sebagai mukallaf, yaitu yang pertama, balik, yang kedua, berakal sehat, yang ketiga, telah sampai dakwah Islam padanya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Rufi'al qalamu an salasatin anil majnuni hatta yafiqa wa anin naimi hatta yastayqiza wa anis sabiyyi hatta yahtalim. Artinya, telah diangkat pena dari 3 golongan, dari orang gila sampai ia sadar, dari orang tidur hingga bangun, dari anak kecil hingga ia balik. Maksud diangkat pena di atas adalah tidak jadi ditulis. Artinya tidak diwajibkan melaksanakan ibadah dan tidak dicatat dosanya. Berarti orang gila akan diwajibkan melaksanakan ibadah setelah ia sadar, orang tidur setelah ia bangun, dan anak-anak diwajibkan melaksanakan ibadah jika ia sudah balik. Tidak dicatat dosanya berarti seorang anak belum balik dan orang gila yang belum sadar tidak dicatat dosa-dosanya meskipun melakukan dosa. Akan tetapi ketika orang gila sudah sadar dan anak kecil sudah balik, maka malaikat rakib dan atid mulailah mereka bertugas untuk mencatat pahala dan dosa-dosa kita. Menjadi balik adalah sebuah anugerah sekaligus ujian yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi balik merupakan ujian yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sejak terhitung balik tersebut, ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keistiqomahan kita menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai diuji. Nah, apa itu balik? Secara bahasa, balik berasal dari kata balagha, artinya sampai. Secara istilah, balik adalah telah sampai usia seseorang pada kedewasaan. Jadi, seseorang yang sudah balik dianggap sudah cukup dewasa untuk berpikir dan bertindak. Balik dijadikan titik awal dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban syariat agama. Tanda-tanda balik bagi perempuan. Yang pertama, haid atau menstruasi. Haid adalah keluarnya darah dari rahim seorang wanita atau perempuan dalam keadaan sehat dan waktu tertentu. Perempuan biasanya mengalami haid paling cepat atau minimal berusia 9 tahun. Yang kedua, telah sampai usia 9 atau 15 tahun. Anak perempuan apabila ia telah mencapai usia 15 tahun meskipun belum mengalami haid, maka secara otomatis telah dianggap balik. Tanda-tanda balik bagi laki-laki. Yang pertama, ihtilam atau mimpi basah. Apa itu? Keluarnya cairan, sperma atau mani bagi seorang laki-laki, baik keluarnya pada saat tidur atau terbangun. Biasanya ini pada waktu tidur. Jika saat tidur, biasa kita sebut dengan istilah mimpi basah. Bagi anak laki-laki, untuk lebih jelasnya silakan bertanya kepada papa atau ayahnya atau abangnya. Yang kedua, telah sampai usia 15 tahun.
Seorang anak laki-laki dapat dikatakan balik apabila sudah berusia 15 tahun. Pada usia ini, seorang anak telah sampai pada kesempurnaan akal dan juga kekuatan fisiknya. Tanda-tanda balik yang dominan bagi laki-laki adalah ihtilam atau mimpi basah. Bagi perempuan, yaitu haid atau menstruasi. Jika kalian sudah ada tanda-tanda balik dari salah satu yang sudah dijelaskan, maka kalian sudah mulai diberi kewajiban atau syariat Islam yang harus dijalankan, seperti sholat, puasa, dan ibadah lainnya, serta meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh ajaran Islam. Sampai di sini dulu ananda sekalian. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.